Ivan, mana Vicky tadi udah ya? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Ahmad. Jadi saya harus memanggil Bapak karena putusan presiden itu dalam undang-undang dan Perpres selevel dengan menteri. Kan banyak yang bilang staf khusus, bukan, putusan khusus presiden. Yang saya hormati Pak Kementerian dan Pak Dirjen Fahri, ini adalah Dirjen Pemberdayaan. Hadir pula banyak teman-teman tokoh publik dan juga influencer hadir di sini. Ada Uda David, ada Vicky, teman. Terus saya bilang, ntar saya calling dulu Habib Nurmaged. Ada Ivan Seventeen, terima kasih, Adindaku, kemudian ada Kakak Citra, ada Siva dan tim semua lengkap. Dino, ada Om Deddy, ada ini ekspatriat dari mana? Dari Arab, naturalisasi ke sini. Sakit Bapak Juni, kemudian ada Cahyon ini lighting terbaik Indonesia hari ini. Kemudian ada Rizky Drive. Sorry. Jadi kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu sekalian, hari ini sengaja kita ketemu di sini untuk mendiskusikan soal tagar kabur aja dulu. Tagar kabur aja dulu ini harus kita pahami sebagai kegelisahan di anak-anak muda kita
dan pandangan yang kira-kira bisa mengkanalkan daripada hashtag kabur saja dulu ini. Di luar negeri itu juga tidak seindah yang kita bayangkan, yang kita baca. Tetapi untuk hidup di luar negeri kita butuh beberapa persiapan. Yang pertama yang harus kita siapkan luar negeri, tentu kita harus terdaftar keluar dengan cara yang benar. Karena kalau tidak terdaftar, pengalaman kami di memanage pekerja migran, rata-rata pekerja migran yang banyak mengalami masalah di luar negeri itu adalah yang berangkat secara ilegal atau unprocedural. Kenapa mereka banyak masalah? Ketika dia di luar negeri ada problem, ada apa saja kita tidak tahu karena kita nggak punya database-nya. Makanya semua teman-teman yang mau keluar negeri, kalau menurut kami silakan aja, nggak ada masalah. Tapi silakan harus proses prosedur yang benar. Itu satu. Yang kedua, di luar negeri itu kalau kerja di luar negeri. Tapi kalau bekerja di luar negeri, tentu harus ada yang siapkan. Apa yang perlu disiapkan? Satu, harus punya skill. Yang kedua, harus memahami bahasa. Yang ketiga, harus punya mental yang bagus, siap fisik, siap mental. Jadi ada 4 siap kira-kira. Siap fisik, misalnya Anda bekerja di pabrik Suzuki misalnya di Jepang, 2 tahun pulang di Indonesia, ketika kita punya pabrik mobil nanti itu bisa jadi ekspor di situ. Ada bukakan akses modal, lalu kita bukakan pasarnya, dan seterusnya. Jadi menurut saya Pak Putusan Khusus, tagar kabur dulu ini harus kita dorong untuk lebih produktif bagi negara kita. Karena kalau mereka sudah di luar negeri, suka tidak suka pasti kirim uang ke Indonesia. Itu remitansinya itu berguna untuk pertumbuhan ekonomi kita secara nasional atau penguatan keluarga masing-masing. Jadi, dan kementerian ini, teman-teman yang pengen, Pak, saya mau latihan di mana? Kita siapkan. Kita carikan caranya. Saya mau kerja Pak, kita kasih. Ada 1,3 juta dengan syarat-syarat yang kami sampaikan tadi. Nah, kalau ini terjadi, saya kira kaburnya itu kabur positif. Kalau ini terjadi, gitu Pak. Nah, jadi saya kira itu, dan memang ada baiknya kita terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih untuk Pak Menteri. Ini harus kasih tepuk tangan paling meriah dong untuk Pak Menteri kita. Luar biasa. Pak Menteri dan juga Pak Wamen. Kibat Ahmad ada sama saya, Ahmadnya sama ya, Pak Zulfikar. Ahmad sama juga Pak. Ya, yang paling pertama saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga teman-teman influencer yang sudah hadir, para pejabat tinggi media dan pertama di lingkungan Kementerian ini saya ucapkan terima kasih, dan teman-teman wartawan semuanya, mungkin tamu-tamu yang ada di sini. Memang tugasnya kami di Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, jadi UKP ini tugasnya kita membantu, mensupport, mempercepat akselerasi apa program-program kementerian atau lembaga kelembagaan yang lain agar tujuannya cepat realisasi. Dan salah satu yang kami concern juga, terutama untuk generasi muda, sama halnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri tentang keresahan salah satu tagar kabur aja. Ini juga contoh yang harus sama-sama, mungkin teman-teman generasi muda, influencer, kita harus membuat tagar ini menjadi
positif, karena kita tahu sekarang ini generasi muda, terutama di sosial media, ini gampang sekali terombang-ambing, terbawa, terhanyut dengan satu hal tagar-tagar yang seperti ini. Nanti malah yang tujuannya kita mau baik malah bisa jadi kurang baik. Dan justru hal-hal yang kurang baik seperti ini, ayolah sama-sama kita menjadikan apalagi kita tahu ini juga, ini baju ini saya baru dikasih sama beliau nih, kalau boleh lihat. Jadi Patriot ini adalah kita harus kasih penghargaan yang setinggi-tingginya juga untuk para pekerja migran kita, karena mereka patriot yang harus dilindungi oleh negara. Maka dari itu, karena kita harus lindungi mereka, nah ini untuk generasi muda juga harus tahu, kasihan sekali banyak semuanya orang, semua manusia ini ingin di sana akan begini, nanti di sana akan begitu. Dengan kurangnya pelatihan mereka, dengan kurangnya edukasi mereka, dengan kurangnya sosialisasi mereka, mereka datang ke sana dan mereka tidak terdaftar dan tidak terintegrasi dengan baik, tidak terdata di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Ya susah kalau mereka kenapa-napa tidak terdeteksi. Justru itu yang memang tugas dari saya juga, dan pastinya juga ini concern dari Pak Presiden. Ini harus, ayo untuk generasi muda sama-sama kita sosialisasikan ini, karena banyak anak-anak muda yang wah ya, apalagi mohon maaf, mereka bareng-bareng kita support programnya Pak Karding dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini, kita kampanyekan bersama-sama. Nanti mungkin teman-teman pekerja seni, teman-teman influencer, teman-teman media juga, kita harus kasih tahu yang paling terpenting itu, kalau mau kerja di luar negeri itu benar-benar harus lewat jalur yang resmi. Jalur yang resmi yang sebenarnya kita mau membantu mereka, tapi kalau tidak terdaftar bagaimana? Jadi mungkin saya juga nggak bicara banyak, kan tadi juga sudah disampaikan semua. Intinya, marilah kita sama-sama untuk mensosialisasikan ini, dan kita harus mendukung program dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, karena sekali lagi pekerja migran itu adalah patriot untuk kita, mereka adalah pahlawan untuk kita juga, mereka mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi mari kita lindungi mereka, kita jaga haknya mereka, tapi juga kita edukasikan kewajiban mereka agar mereka kerja dilindungi oleh negara dan negara hadir untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat migran, pulang juragan. Alhamdulillah. Baik, ini mumpung ketemu